Halo, kembali lagi di Dear Mekari Podcast. Gua Kevin di sini work as a product di Mekari. Aku Anya di sini sebagai employer branding dari Mekari, dan di sini aku sebagai Gen Z. Oke, kalau gua biasa starting emoji with muscle ya. Yang buat muscle. Kenapa? Karena biasa mulai hari sebelumnya tuh dengan olahraga sih. Oke, kalau aku biasanya pagi-pagi itu selalu start dengan emoji api, karena supaya lebih fire setiap hari, jadi lebih semangat menjalani hari. Oke, kalau aku ada satu barang yang esensial banget, itu sebenarnya AirPods ya, atau earphone, karena harus dengerin lagu gitu setiap hari untuk supaya lebih semangat. Jadi beneran bisa uring-uringan kalau AirPods atau earphone-nya ketinggalan, karena itu jadi kayak diem bengong lagi commute, mikir mau ngapain abis ini gitu. Padahal kalau ada AirPods lebih bisa kayak zen. Oke, kalau gua laptop sih. Karena sering dicariin juga ya, dan mostly ngurusin kerjaan dan harus multitasking, jadi pasti laptop tuh harus selalu ada di manapun. Apalagi kebetulan di Mekari kita bisa sebenarnya kerja di manapun juga, jadi ya selalu standby sih buat tetap bawa laptop gitu. Oke, Anya, gue baca nih ada insight dari Deloitte Global atau Global Web Index ya. Di sini mereka info bahwa katanya nih Gen Z itu cukup sering nih ya anxiety. Ya, tapi dia itu sebenarnya fokus ke growth, learning sama well-being. Cuma katanya mereka justru karena sering anxiety, mereka jadi fokus ke work-life balance gitu. Nah, menurut lu bener gak sih? Oke, sebenarnya kalau dari aku, bahkan ini kayak personal experience aja kali ya kok. Menurut aku tuh setuju banget sih sama apa yang udah di research yang tadi kok Kevin bilang. Kalau misalnya ngebahas terkait look into careers, terus juga pengembangan diri gitu ya, growth, itu aku setuju banget karena sebenarnya di aku sendiri itu tuh kita selalu nyari cara supaya bisa upscaling skill gitu, berkembang terus. Jadi ada lagi added value-nya supaya nggak cuman stuck di situ-situ aja. Tapi kenapa tuh jadinya kayak bisa burn out gitu, atau kayak anxiety? Karena di era digital ini kan selalu bisa ngeliat ya kalau misalnya perkembangan setiap orang tuh suka di-share gitu. Benar. Kan. Jadi sebenarnya itu sih yang bikin kita ngerasa kayak, oh orang lain tuh udah maju segitu jauh ya, orang lain tuh udah banyak melakukan banyak hal, apakah kita tuh stuck di sini-sini doang? Nah itu tuh salah satu faktornya, dan itu kan juga yang bikin jadi kayak membuat kita terpacu untuk aduh apalagi ya, besok tuh ngerjain apa lagi. Nah sebenarnya faktor burnout-nya tuh juga jadi dari situ sih kok. Gen Z itu juga kayak gampang resign gitu ya. Somehow katanya mereka kurang minat sama ini ya, karir buat top management gitu ya, untuk ngejar karir ya. Gimana kalau menurut lo? Menurut aku pribadi, dari aku sendiri sebenarnya itu setuju juga sih kok. Karena kayak kita ngerasanya kalau misalnya ada 1-2 hal yang udah cukup gitu loh buat kita. Karena kan tadi ya balik lagi Gen Z itu lumayan personalized gitu. Kita tuh suka ada story-nya di baliknya, lebih yang kayak oh ini kena nih, there's a reason behind it gitu dalam melakukannya gitu. Nah kalau misalnya dari Gen Z itu lebih yang kayak ke arah passion gitu. Jadi apa-apa tuh disambungin ke passion. Kalau misalnya emang kayak ini nggak sesuai sama passion gue gitu, itu tuh nggak akan dikejar segitunya. Makanya nggak yang aim high sampai kayak gue harus bisa nih manjat career ladder sampai di top management sampai level ini tuh nggak. As long as ini tuh udah sesuai sama passion gue, udah cukup nge-fulfill apa yang gue butuhkan, itu kayaknya udah cukup deh gitu. Atau kita cari lagi yang lain gitu, di tempat lain yang kayak mungkin bisa dieksplor lebih peluangnya, kayak gitu. I see. Terus tadi kan sempat mention upskilling ya. Nah, cara Gen Z buat upskilling itu gimana sih metode belajarnya? Kayak contoh, mungkin millennials kan sebenarnya dulu tuh lebih banyak fokus ke buku, training yang cukup panjang gitu ya. Gimana menurut tuh cara Gen Z itu bisa keep up untuk upskilling? Oke, sebenarnya ngebahas tentang buku, aku aja sebenarnya sebagai Gen Z juga masih senang baca buku kok. Tapi sekarang kan kita juga banyak difasilitasi sama kayak podcast, itu podcast, terus, ya kan? Sosial media juga. Iya benar banget. Terus kayak misalnya audiobooks gitu. Nah itu sih yang lebih kayak berusaha kita manfaatkan, karena itu bisa disambi gitu kok, jadi didengerin sambil melakukan aktivitas lain kayak gitu. Cuman sebenarnya kalau misalnya emang kayak bener-bener upskilling gitu ya, emang butuh misalnya ngikut tes atau join courses gitu. Iya, LMS gitu ya. Itu juga bisa sih dilakukan at some point, tapi kalau misalnya sehari-harinya ya sambil dengerin podcast atau kayak audiobooks gitu sih, itu biasanya aku lakuin juga gitu. Podcast apa yang biasa lu sering dengerin?
Oh, I see. Gitu. Relate Kayak ke kerjaan kah atau? enggak, itu kayak interpersonal aja. Aku suka dengerin sambil kayak biar supaya aktivitas kerjanya lebih fokus. Jadi kayak sambil ngedengerin orang ngomong tapi itu history things. Either itu kayak dunia sama Indonesia. Berarti relate kayak yang tadi ya, sebelum mulai hari dengar Iya, AirPods-nya itu isinya podcast history. Iya. Tapi itu negatif side-nya Gen Z juga kok. Soalnya kadang-kadang Kenapa tuh? kita tuh kayak overstimulate dan nggak bisa kayak doom scrolling gitu, nggak bisa berhenti kan Yep, jadinya. Nah itu salah satu faktornya juga. Jadi kayak harus ada yang ngomong supaya ada noise gitu. Oke, kok Kevin tadi kan kok Kevin udah nanya-nanyain ke aku ya dan Yep. tahu gimana caranya aku belajar upscaling something. Yep. Nah kok kalau misalnya milenial di zaman sekarang nih dari semua teknologi yang ada, caranya kok Kevin tuh untuk kayak upscaling juga atau belajar hal baru tuh kayak gimana sih kok misalnya? Oke, sebenarnya mungkin millennials, gue nggak terlalu jauh lah ya jaraknya ke Gen Z lah ya harusnya. Jadi gue juga lumayan terapin sih dari belajar dari podcast, ya terus dari online courses, ya itu even ya misalnya dengerin dari beberapa audiobooks itu juga tetap gue terapin sih. Ya so far even sekarang bahkan ada AI ya. Jadi banyak brainstorming bareng AI, Oh, iya, dapetin new ideas juga dan pastinya bisa problem solving juga sih di situ. Nge-automate prosesnya di sana. Jadi banyak hal yang dipelajarin dari situ. Oke. Kok ini ada pertanyaan tambahan? Aku kepo dari jawaban kok Kevin. Ya. Soalnya kan tadi kok Kevin juga share kalau misalnya sebenarnya learning points-nya tuh sama kurang lebih mirip gitu learning cara belajarnya. Nah tapi kan kalau misalnya di level kok Kevin sekarang, kok Kevin tuh juga udah bisa gitu jadi pembicara atau sharing terkait apa yang experience yang kok Kevin punya. Apakah hal tersebut itu juga membantu untuk nambah upskilling juga gitu untuk grow? Menurut kalian gimana? Ya, of course ya pasti kita menurut gua di era sekarang sih teknologi tuh cepet banget perkembangannya. Jadi cara belajar pun kita jadi beradaptasi lagi sih. Ya pastinya kalau dari podcast itu makin banyak kan orang yang bikin podcast dan bikin video-video yang berkualitas banget. Menurut gua tuh sangat possible dan ya kita juga jadi berubah dan karena sumbernya banyak, berkualitas juga banyak, jadi kita juga bisa belajar di sana gitu. That's why akhirnya gue ke arah situ juga. Tadi kan kok Kevin udah nge-state dari research-nya kok Kevin. Aku juga ada nih kok Oke, dari apa tuh? research aku. Nah kalau misalnya menurut Superhuman Blog and Deloitte Yep. itu mereka bilang kalau misalnya sebenarnya millennials tuh juga punya pengalaman burnout. Bahkan dia ngomong kalau misalnya 84% millennials itu memiliki high rates of feelings burnout. Beberapa di antaranya tuh faktornya karena adanya overwhelming workload, terus juga constant digital connectivity yang blurring work-life boundaries, apalagi mereka ini udah ada di level-level manajerial tertentu gitu ya, dimana hal itu juga menuntut mereka untuk bisa ngasih contoh ke younger generation. Nah, pertanyaan aku adalah berdasarkan hal tersebut, biasanya menurut Ko Kevin kayak gimana sih, dan apa yang menurut Ko Kevin itu berkontribusi banget ke burnout generation di level millennials kayak Ko Kevin gitu? Oke, nah kalau gue posisiin millennials itu kayak sandwich. Jadi somehow millennials kita reporting juga ke Gen X atau boomers ya, dan kita juga somehow manage people yang Gen Z. Benar. Ya, karena di tengah-tengah lah. Jadi kita tetap punya ekspektasi yang cukup tinggi pastinya dari atasan dan dimana kita juga ke peers juga kita punya tanggung jawab yang besar juga. Jadi pastinya sih karena dua itu saling tarik lah ya. Jadi memang ada burnout-nya sih. Pasti karena itu sih. Oke, sebenarnya ini kayak mau lanjut dulu dari yang barusan Ko Kevin state. Kalau misalnya kayak gitu tuh, apakah millennials tuh juga sharing ke sesama millennials atau biasanya sharing ke rasa ketidaknyamanan as a sandwich itu biasanya tuh ke atas atau ke bawah? Karena kan pasti di tengah-tengah tuh. Sih, kayaknya itu balik lagi ke style tiap orang bisa beda-beda lah ya. Mungkin kalau gue lebih ke ya hadepin aja sih. Dikip aja. Ya, dikip Tapi itu aja. juga sih kok, soalnya nanti aku kan bakal sharing juga ya gimana aku ngeliat millennials, ada leader aku sebenarnya nggak Gen Z banget sih, agak mepet millennials gitu. Nah itu nanti aku juga coba sharing dari perspektif aku as a Gen Z ngeliat millennials kayak gimana gitu. Nah mungkin sebenarnya aku juga mau tanya nih kok, kan rasanya nih millennials tuh juga nggak terlalu hustle culture ya, lebih berusaha mementingkan work-life balance juga gitu. Nah kira-kira menurut Ko Kevin, apakah ini juga bagian dari gimana caranya millennials untuk berusaha membuat kerja dan kehidupan pribadinya tuh tetap balance gitu?
Oke, mungkin masih mau nangkepin yang awal dulu sih, masih relate. Jadi kan sebenarnya sempet dapet tantangan gitu lah ya. Kita juga pasti ada mentor lah. Di situ kita bisa tukar pikiran buat cari tahu gimana cara nge-solve problem dan juga bisa ngarahin ke arah yang lebih baik lah ya. Kita jadi nggak cuma hadapin sendiri. Terus yang kedua, gimana caranya buat work-life balance ya? Kalau gue pribadi ya, olahraga sih. Oke, emang Iya. olahraganya apa kok Kevin? Awalnya banyak kan di badminton ya, tapi sekarang lagi into pickleball namanya. Udah pernah cobain tuh? Belum pernah lagi, aku nggak pernah main olahraga yang pakai alat di tangan. Oke, bisa olahraganya apa? Aku biasa olahraganya flag football. Wow, pretty tough ya. Terus I see. biasanya emang kalau misalnya olahraga si pickleball itu, kok Kevin selalu ngambil kayak berarti di luar jam kantor, kayak after office atau weekend? Oke, biasa before and after. Lumayan Oh, sering sih lately. sering banget ya? Hampir tiap hari dan weekend iya? juga ya. Oh. Iya, lately lagi into pickleball dan jadi karena stres nih ya, pekerjaan kan pasti semua orang pasti ada stresnya, overloadnya lah ya. Ya dihajar ke bola aja. Oh, kok tapi mau nanya juga, Iya. kan sekarang emang trennya tuh orang juga lebih beralih ke kehidupan yang lebih olahraga sehat, ya? ke olahraga Iya, benar, kan. setuju. Pilates, Nah iya, pokoknya running. berbagai macam olahraga. Nah Yes. tapi sebenarnya ada nggak sih fasenya kayak millennials itu lebih ke nightlife atau justru emang sekarang udah trennya tuh berubah gitu untuk mengurangi stres dari kerjaannya itu gitu. Oke, kalau menurut gua again itu tergantung juga sih personal orangnya. Cuman kalau gua ngeliat my inilah ya circle ya, mostly iya sih udah mulai ke tren olahraga. Kayak contoh selain pickleball yang menurut gua paling gila sih padel ya. Iya, Secara iya, tren itu iya. tetap up terus, bahkan lapangan juga banyak yang tetap buka terus ya setiap bulan ada yang baru. Mereka mulai cenderung buat coba olahraga sih ketimbang nightlife ya. Ya which is sebenarnya again gak ada yang salah benar, tergantung mereka tuh pengen pilih yang mana kan. Tapi mostly sih banyakan olahraga sih sekarang. Bener sih. Jadi seru juga, banyak teman main sekarang olahraga. Bener. Kadang pickle pindah padel pindah pickle atau badminton dan lainnya itu banyak sih sekarang. Itu sebenarnya ngebantu karena community-nya juga jadi makin luas. Makin gitu luas, ya. iya. Dan akhirnya mereka penasaran ini apa, jadi cobain semua. Iya sih. Itu emang reduce stress salah satu yang Yes. sangat membantu. Dan lebih positif juga ya, karena kan buat kesehatan juga. Ya, mostly mereka udah mulai melek ya, just itu good sih. Nah oke, tadi kan Anya banyak tanya soal gimana millennials tuh hadapin burnout gitu ya. Dan perspektif lu gimana? Kan lu juga pasti kerja bareng millennials ya, harusnya mostly ya. Benar. Ya, what do you think about that? Oke, sebenarnya kan kalau misalnya Gen Z itu masih jadi anak bawang di dalam itu ya, kalau misalnya kayak in a corporate setting gitu, karena masih. Tapi banyak juga loh yang Gen Z jadi udah leadership. Di level, iya benar sih. Cuman di level aku kebetulan lead aku langsung itu Gen Z juga, tapi Gen Z tahun pertama gitu 97, jadi mirip sama I see. millennials Iya, gitu. beda tipis lah. Beda tipis kan. Jadi masih ada lah kayak cara kerja millennials yang dipakai, dan I see. sepenglihatan aku sebenarnya ada satu hal positif yang bisa diambil. Yep. Mereka tuh lebih hustle kok. Aku ngeliat millennials tuh lebih hustle karena kalau Gen Z itu misalnya kita kepentok suatu hal, Ya. kita biasanya kan kayak ya udah coba cara lain gitu yang bisa really coba creative Gen Z gitu. buat problem solving. Iya kan, nah tapi kalau misalnya millennials itu menurut aku lebih kayak kita harus coba dulu ini sampai bisa. Jadi mereka tuh lebih hustle tentang segala sesuatu gitu sih, dan mungkin lebih kayak lebih memperjuangkan gitu untuk bisa itu sampai berhasil. Itu yang paling aku perhatiin, yang bisa aku ambil. Dan mereka mungkin udah di level yang melihat segala sesuatu itu lebih objektif gitu loh kok. I see. Gen Z tuh kadang-kadang lebih personal, take things personally. Mungkin karena millennials juga gue lihat mereka punya experience dalam arti ada transisi dulu kan sempat dari yang non teknologi lah ya Bener sih. ke sekarang kan semua serba era digital kan, ya mungkin ada di situnya yang bikin mereka tuh bisa tetap stay ya. Tapi gue ngeliat sebenarnya lumayan oke sih, dalam arti kita kolaborasi jadi oke. Misalnya contoh, kadang milenial udah stuck banget ya di pekerjaan. Nah, somehow Gen Z selalu ada ideas buat solve-nya sih. Oh iya sih. Tapi aku Crazy juga ideas merasa ya. kayak new ideas itu harus ada selalu kayak yaudah nih pakai cara yang baru Iya, gitu. kadang kita millennials nggak kepikiran cara-cara itu dan kadang agak crazy, tapi itu works, why not? Kenapa kita nggak pernah cobain itu gitu? Karena Iya ya sih. kita lihat pengalaman, gue belum pernah ada tuh cara itu, dan which is Gen Z sumbernya banyak banget. Iya, Sumbernya iya. dari internet, social media, everything. Setuju, Which is setuju. itu akan jadi kolaborasi yang menurut gue sangat bagus ke depannya. Nah, menurut aku mereka tuh balik lagi tadi aku membahas yang si texting personally gitu. Mereka tuh bisa lihat secara objektif karena biasanya lebih dituntut untuk profesional gitu loh kalau misalnya Iya, Gen X, setuju. ya kan. Jadi kayak segala hal tuh lebih ke ya objektifnya tuh apa untuk tujuannya gitu. Dan kalau Gen Z tuh kayak
ya nggak bisa, itu tuh lagi nggak bisa kerjain gitu. Misalnya itu tuh ada. Tapi itu bener gitu. ya. Tapi kayak kita biasanya cari cara supaya itu lebih cepat selesai pakai cara lain gitu. Sedangkan kalau misalnya milenial tuh lebih terstruktur karena diajarin sama Gen X-nya supaya ini lebih struktur gitu. Makanya mungkin milenial lebih ke ya udah hadapin, emang mungkin ini strukturnya ya seperti ini Kayak gitu jalannya ya, gitu ya. bener-bener. Jadi ya dihadapin aja ya. Tapi sebenarnya mungkin ada cara lain sih. Makanya perlu banyak belajar dari Gen Z. Tektokan berarti kan Iya, milenial perlu dan Gen tektokan. Z. Benar-benar. Oke, AI menurut gue ini satu hal yang sangat positif ya. Walaupun memang pasti ada negatifnya. Cuman AI sendiri udah jadi bagian dari keseharian kita sih. Gue pribadi even di Mekari ya, kita pasti udah utilize AI. Minimal banget OpenAI atau ChatGPT ya, buat bantu sebagai buat temen kayak Copilot ya, buat brainstorming, buat solving problems, itu pastinya udah kita pakai sehari-hari. Kayak contoh manual works itu udah benar-benar dibantu dengan AI supaya kita lebih bisa fokus ke arah yang strategical gitu. Dan tapi kalau menurut gue juga memang satu sisi kadang orang jadi agak malas ya ketergantungan ke AI juga ya. Cuman ya itu kan salah satu side negatifnya. Mungkin ya tergantung kita pakainya aja sih menurut gue gitu sih. Kalau menurut aku sebenarnya setuju juga banget sama Ko Kevin ya, karena AI juga jadi bagian yang sangat lekat dengan pekerjaan aku sehari-hari gitu, bahkan kehidupan gitu ya secara umum. Kadang-kadang kan kalau misalnya dulu kita mungkin revert to Google, tapi kalau misalnya Google aja tuh kita harus baca lagi terkait informasi apa yang emang bener kita butuhkan gitu. Meanwhile kalau misalnya AI ya kita tinggal tanya, karena kalau ini bener nggak sih kayak gini, ini bener nggak sih kayak gini, dan itu tuh bener-bener bikin sebenarnya di aku segala hal brainstorming dan discuss gitu terkait pekerjaan udah sama AI juga sih, supaya lebih bisa membuka juga ya, dia kan bisa membuka diskusi kira-kira ini nggak kepikiran juga, tapi bahkan bisa nge-validate kita lagi kita tuh bener atau enggak gitu kan, ngekritik kita juga bahkan ya. Itu one point yang sangat positif. Bener, jadi kalau di aku ya itu juga cukup membantu, tapi juga setuju kok karena bikin kita males dan ya balik lagi sih kalau dari segi malesnya tuh lebih karena dia tuh instan ngasih jawaban tuh langsung gitu, nggak membuat kita butuh research lebih jauh. Atau set negatifnya mungkin ke lapangan pekerjaan juga kali ya. Kalau menurut tuh gimana dampaknya AI ke lapangan pekerjaan? Sebenarnya kalau misalnya di lapangan pekerjaan ada beberapa hal yang jadinya udah bisa terotomatisasi dengan AI ya kalau. Cuma balik lagi sih, kalau menurut aku yang sangat bekerja dengan AI sehari-hari, menurut aku AI itu robot yang nggak ada feels-nya kan. Iya. Sebenarnya tinggal kita bisa kasih value atau cari pekerjaan yang ada value-nya gitu sih. Cuman balik lagi itu juga nggak mudah di segala sektor, dan memang benar AI bisa dalam hal ini menggantikan di beberapa lini gitu. Cuman kita as a human mungkin juga bisa terus menambahkan value dan feels itu sendiri gitu, karena AI nggak punya itu gitu. Ya kayak critical thinking, empathy itu yang mungkin ya mesin nggak punya itu bener. Oke, aku sih di sisi hustle dan bekerja keras, karena kayak banyak kan milenial yang kayak udah maksudnya bekerja keras untuk bisa mendapatkan apa yang emang diinginkan gitu. Jadi nggak berhenti di 1-2 hal atau 1-2 attempts percobaan gitu. Kalau emang nggak bisa ya dicoba lagi yang lain, dan terus dicoba dengan usaha yang sama. Itu suatu saat juga akan berhasil sampai situ. Karena menurut aku di generasi aku tuh banyak ketakutan kalau misalnya itu nggak berhasil kayak gimana gitu. Padahal sebenarnya kalau dari yang milenial aku ngerasanya mereka tuh tipenya kayak coba dan tabrakin dulu aja. Oke, kalau nextnya dari gue sih sebenarnya gue banyak belajar dari Gen Z itu untuk belajar lebih bisa speak up. Ya itu gue ngeliat banget sih, dan dari sisi idea creativity ya, dan gue siap kolaborasi sama Gen Z. Somehow mereka tuh selalu punya ideas ya untuk try to solve problems yang dari banyak aspek juga. Di satu sisi gue belajar work-life balance dari Gen Z juga. Jadi gak cuma fokus ke luar terus, tapi coba fokus ke diri sendiri juga gitu. Try to balance everything. Kalau dari gue ke Gen Z sih gue ngeliat kalian harus coba tetap ini sih, keep up the power buat kita harus berambisi. Apa-apa dicoba dulu, punya goals lah ya di situ. Dan pastinya juga try to enjoy every process gitu, biar maksudnya ada satu hal tantangan gitu ya, tapi kita juga coba buat ngelihat positive things. Kalau misalnya dapet tantangan itu lihat positive side-nya, dan karena punya goal jadi bisa tetap keep up dan jalanin terus. Agak sayang ternyata setengah nih udah jalan, padahal mungkin
satu step lagi tuh ada something yang justru lebih baik yang akan improve kamu lebih ke arah yang lebih baik lagi. Jadi enjoy the journey dan bersyukur sih, karena setiap proses tuh ya harusnya disyukurin juga di perjalanannya. Paling itu sih. Kalau dari aku ada juga kok. Apa tuh? Kalau buat millennials itu sebenarnya lebih ke supaya bisa apa ya, kan tadi kalau Kevin juga sharing ya, kalau misalnya beberapa millennials itu tidak kayak sharing masalah mereka ke orang lain kan, lebih mungkin ini masing-masing dan beberapa sektor aja gitu, nggak semua orang gitu, cuman mungkin bisa lebih ini sih open up supaya either mungkin ke sesama millennials atau ya orang yang percaya supaya supaya nggak dikip sendiri gitu loh, kalau nanti stres padahal kan jadi sandwich, jadi atas bawah kena, padahal sebenarnya akan lebih menyenangkan atau lebih lega kalau bisa sharing itu ke orang lain. Iya sih, karena awal pikirannya ya emang dari dulu begini, tuntutannya begini ya, jadi jalanin aja. Iya sih, maka tadi belajar lebih speak up, belajar dari Gen Z. Betul. Seneng banget hari ini bisa ngobrol-ngobrol banyak sama Ko Kevin dari point of view milenial. Seneng banget bisa sharing to point of view yang berbeda ya Ko, dan tadi udah banyak ngambil beberapa take notes gitu untuk aku as Gen Z. Thank you banget juga untuk semua yang udah nonton Dear Mekari Podcast. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di Dear Mekari Podcast. Stay tune buat video selanjutnya. Bye-bye.